memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua agar dapat dengar kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk mari kita bernyanyi bersama-sama, karena kita pahlawan kecil. Tuhan Yesus adalah panglima kita. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian melayani, lebih sungguh. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Melayani, lebih sungguh. Melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan, haleluya. Setelah kita mempersembahkan pujian, marilah kita mendengarkan firman-Nya. Mari adik-adik kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman yang akan disampaikan sehingga dapat masuk ke dalam hati kami dan kami bisa melakukannya setiap hari di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Guys, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, di sini Mas Ronan sebagai pembawa firman Tuhan. Nah, di minggu ini kita akan mendengarkan Daud melawan Goliat dengan ayat 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 51. Dan yang kedua Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Silahkan adik-adik membukanya lewat Alkitab atau lewat HP suci. Namun pertama-tama kita harus membuka 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 51. Nah, kemarin kan adik-adik kan sudah melihat tentang
Daud seorang pemuda yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan ganti tema, Daud melawan Goliat. Di sini Mas Ona mau cerita bahwa Filistin dan Israel belakang ini akan bertarung atau berperang. Nah, tapi ada satu orang Filistin yang selalu mengejek orang Israel. Nah, di sini Goliat berteriak, "Hoi, pilih salah satu orang untuk melawan saya. Kalau orang itu menang, kami akan jadi budak kalian. Tapi kalau saya menang, kalian yang menjadi budak kami." Nah, di sini menunjukkan bahwa Goliat itu bukan orang yang biasa. Dia orang yang kuat, pasti dia merendahkan orang lain. Hebatnya Daud, dia itu langsung mau melawan Goliat. Nah, tapi Raja Saul menolak. "Kamu itu masih kecil." Daud menjawab, "Yesus akan membantu saya." Daud diberi jubah oleh Saul karena Saul sudah percaya bahwa Tuhan akan melindungi Daud. Dia memilih 5 batu licin dari sungai itu, lalu menaruhnya di kantong. Nah, Daud mendatangi Goliat. Raksasa itu pun berteriak, "Sini kamu, anak kecil, saya akan berikan dagingmu untuk burung dan binatang liar." Daud itu tidak takut. Nah, dan dia berteriak, "Kamu melawan saya dengan pedang dan tombak, tapi saya melawan kamu dengan nama Yesus." Ya, itu bagusnya Daud. Nah, jadi senjata Daud cuma 3, yaitu batu, ketapel, dan Tuhan Yesus. Ya, dia percaya kalau Tuhan akan mendampingi dia dalam setiap perintangan. Mas Ornan akan ceritakan sesingkat mungkin saat peperangan Daud dengan Goliat. Nah, gini, Daud menaruh batu di umbannya, lalu mengayunkan umban itu sekuat-kuatnya. Karena Yesus membantu Daud, batu itu tertancap di dahi Goliat. Raksasa itu roboh, bahkan mati. Nah, lalu orang-orang Filistin kabur karena ketakutan bahwa orang yang paling kuat di Filistin, Goliat, yang badannya besar, raksasa, itu mati gara-gara Daud yang kecil rupa. Berarti kan Tuhan menyertai Daud. Mari kita buka Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Mas Onan bacain ya, adik-adik silahkan buka Alkitabnya. "Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang yang kudus." Amin. Dan akhirnya selesai. Dari firman Tuhan yang Mas Ornan sampaikan, Mas Ornan memberikan 2 topik, yaitu sebaiknya kalian harus mencatat ya di HP kalian atau di buku kalian, supaya kalian bisa memperdalam firman Tuhan, mengingatnya setiap saat karena mempunyai catatan di buku kalian. Pertama, memperlihatkan bagaimana anak kecil dapat melayani Tuhan. Nah, Mas Onan tadi kan udah cerita bahwa kalian harus belajar dari sekarang supaya bisa meneruskan kakak-kakak sebelumnya. Kedua, topik dari Mas Ornan adalah harus melawan setan dan tipu muslihatnya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Mas Ornan punya 3 hal yang harus diperhatikan dalam topik tersebut. Yang pertama, kita harus melawan iblis dengan menggunakan perisai iman. Yang kedua, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak terganggu oleh iblis atau tipu muslihatnya. Nah, dari 2 topik tersebut kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita sampai ke ujung acara. Caranya adalah menghafalkan ayat hafalan. Oke. Ayat hafalan minggu ini adalah Zakaria 4 ayat 6. Mas Onan bacain ya. Zakaria 4 ayat 6.
Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Nah, selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Dan akhirnya pun selesai. Kita harus mengikuti Alkitab terlebih dahulu, lalu kita mengikutnya dengan doa. Seperti firman Tuhan tadi, Mas Ronan ajarkan supaya kita berdoa dengan menutup mata, tidak membuka mata, tidak berbicara dengan teman kita, supaya iblis tidak dapat masuk ke dalam hati kita. Mari kita berdoa, adik-adik. Terima kasih ya Tuhan atas bekal pada hari ini, sehingga dapat menuntun kami dari awal acara hingga akhir acara. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat melayani Engkau seperti Daud. Walaupun kami masih kecil, kami dapat berbuat untuk melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekian adik-adik, silahkan melanjutkan aktivitas kalian. Jangan lupa berdoa, jangan lupa menjaga kesehatan, dan jangan main sembarangan ya. Pakai masker dan selalu cuci tangan kalian di rumah kalian masing-masing. Terima kasih Mas Roman, tutup dulu ya. Tuhan berkati.